Selamat datang di kisah inspiratif Nabi Yakub alaihi salam, seorang nabi penuh kesabaran, ujian, dan cinta keluarga. Saksikan perjalanan hidup beliau yang syarat hikmah dari Palestina hingga Mesir dalam 15 bab penuh makna. Nabi Yakub alaihi salam lahir sebagai anak Nabi Ishak alaihi salam dan cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia memiliki saudara kembar bernama Ishau yang memiliki sifat berbeda darinya. Nabi Yakub alaihi salam dikenal lembut, sabar, dan taat beribadah. Sementara Ishau lebih keras dan cenderung iri hati. Sejak kecil, Nabi Yakub alaihi salam sudah menunjukkan sifat kenabian yang mulia. Keluarga Nabi Yakub alaihi salam hidup sederhana di tanah Palestina. Ia sangat dekat dengan ibunya, Rifkah, yang selalu mengajarkan nilai agama. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberikan didikan spiritual kepada cucunya. Meski sering bertengkar dengan Ishau, Nabi Yakub alaihissalam selalu memilih jalan sabar. Ia berusaha menjaga keharmonisan keluarga dengan kasih sayang. Perbedaan karakter membuat hubungan Nabi Yakub alaihissalam dan Ishau penuh dinamika. Ishau sering merasa iri dan berusaha mengganggu Nabi Yakub alaihissalam. Namun Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia selalu berdoa agar saudaranya mendapat hidayah. Kesabaran Nabi Yakub alaihissalam menjadi contoh teladan bagi keluarganya. Kehidupan masa kecil Nabi Yakub alaihissalam dipenuhi dengan pelajaran agama dan moral. Ia belajar langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang tua. Pendidikan ini membentuk karakter Nabi Yakub alaihissalam yang kuat dan penuh kasih. Ia tumbuh menjadi sosok yang sabar dan bijaksana. Karakter ini akan sangat berguna dalam menghadapi ujian hidupnya. Kisah awal hidup Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan pentingnya kesabaran dan kasih sayang dalam keluarga. Meski menghadapi perbedaan dan konflik, Nabi Yakub alaihissalam tetap menjaga iman dan akhlak mulia. Ia menjadi contoh bagaimana seorang anak harus berbakti dan berbuat baik. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Setelah mendapat nasihat dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam bergegas meninggalkan Palestina menuju rumah pamannya, Syekh Laban, di Irak. Ia membawa bekal dan pakaian secukupnya yang diletakkan dalam kantung kecil. Nabi Ishak alaihissalam mengantarkan sampai pintu rumah dan menitipkan sepucuk surat untuk Syekh Laban. Pesan ayahnya agar Nabi Yakub alaihissalam belajar ilmu agama dan berhati-hati selama perjalanan selalu diingatnya. Perjalanan menuju Irak sangat berat karena harus melewati gurun pasir dan Sahara yang luas. Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari agar terhindar dari teriknya matahari dan beristirahat di siang hari. Saat merasa lelah, ia membuka bekalnya dan makan untuk mengisi tenaga. Meski perjalanan penuh tantangan, Nabi Yakub alaihissalam tetap sabar dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Di tengah perjalanan, Nabi Yakub alaihissalam sempat bermimpi dan menerima wahyu dari malaikat Jibril yang menyampaikan bahwa ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Pesan ini memberikan ketenangan dan semangat baru untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam sampai di rumah Syekh Laban dan disambut hangat oleh keluarganya. Sesampainya di rumah pamannya, Nabi Yakub alaihissalam menyerahkan surat dari Nabi Ishak alaihissalam yang berisi permintaan untuk menjodohkannya dengan salah satu putri Syekh Laban. Namun, Syekh Laban memberi syarat agar Nabi Yakub alaihissalam menjadi penggembala kambing selama 7 tahun sebagai mas kawin. Nabi Yakub alaihissalam menyanggupi syarat tersebut dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Nabi Yakub alaihissalam memilih Rahil, putri kedua Syekh Laban, sebagai calon istrinya. Namun, adat setempat melarang seorang adik menikahi sebelum kakaknya, sehingga ia harus menikahi Li, putri pertama, terlebih dahulu. Nabi Yakub alaihissalam menerima aturan ini demi menghormati tradisi dan memenuhi permintaan ayahnya. Kisah ini menandai awal kehidupan baru Nabi Yakub alaihissalam di Irak. Setelah tiba di rumah pamannya, Nabi Yakub alaihissalam bertemu dengan Rahil, putri bungsu Syekh Laban. Sejak pandangan pertama, Nabi Yakub alaihissalam jatuh cinta pada Rahil yang cantik dan lemah lembut. Ia segera meminta izin kepada pamannya untuk menikahi Rahil. Namun, Syekh Laban memberikan syarat berat. Nabi Yakub alaihissalam harus bekerja sebagai penggembala kambing selama 7 tahun sebagai mahar pernikahan. Nabi Yakub alaihissalam menerima syarat itu dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. 7 tahun berlalu dengan kerja keras dan ketulusan.
yang bagi Nabi Yakub alaihi salam terasa singkat karena cintanya kepada Rahil sangat besar. Namun, saat malam pernikahan tiba, Syekh Laban menipu Nabi Yakub alaihi salam dengan menikahkan Li, kakak Rahil, terlebih dahulu. Hal ini karena adat setempat mengharuskan anak sulung menikah dulu. Meskipun merasa ditipu, Nabi Yakub alaihi salam menerima Li sebagai istri pertamanya. Ia tetap menginginkan Rahil dan bersedia bekerja 7 tahun lagi untuk menikahinya. Kesabaran dan keikhlasan Nabi Yakub alaihi salam menjadi bukti cinta sejati yang tidak mudah goyah oleh ujian dan tipu daya. Akhirnya, setelah melewati masa kerja kedua, Nabi Yakub alaihi salam menikahi Rahil yang sangat dicintainya. Kisah cinta Nabi Yakub alaihi salam dan Rahil mengajarkan tentang keteguhan hati, kesabaran, dan pengorbanan demi cinta. Nabi Yakub alaihi salam tidak hanya mencintai Rahil secara fisik, tetapi juga menghormati adat dan menjaga kehormatan keluarga. Kisah ini menjadi contoh bagaimana cinta yang tulus akan melewati berbagai ujian dan rintangan. Perjalanan cinta Nabi Yakub alaihi salam dan Rahil juga menandai awal terbentuknya keluarga besar yang kelak menjadi cikal bakal Bani Israel. Dari kedua istri ini, Nabi Yakub alaihi salam dikaruniai anak-anak yang kelak menjadi nabi dan pemimpin umat. Kisah ini penuh hikmah dan inspirasi bagi kehidupan rumah tangga dan keimanan. Nabi Yakub alaihi salam menikah dengan 2 putri pamannya, Li dan Rahil, serta memiliki 2 istri pembantu, Bilha dan Zilpa. Li adalah istri pertama yang dinikahkan oleh Laban kepada Nabi Yakub alaihi salam karena adat setempat mengharuskan kakak menikah dulu. Meskipun Nabi Yakub alaihi salam lebih mencintai Rahil, ia menerima Li dengan lapang dada dan penuh tanggung jawab. Dari kedua istri dan pembantunya, Nabi Yakub alaihi salam dikaruniai 12 anak laki-laki dan seorang putri. Li melahirkan beberapa anak laki-laki pertama Nabi Yakub alaihi salam, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, serta seorang putri bernama Dina. Rahil yang mandul sempat memberikan pembantunya, Bilha, sebagai istri pengganti. Bilha kemudian melahirkan 2 anak laki-laki, Dan dan Naftali. Li juga memberikan pembantunya, Zilpa, yang melahirkan 2 anak laki-laki, Gad dan Asher. Setelah beberapa waktu, Rahil akhirnya hamil dan melahirkan anak yang sangat dicintai Nabi Yakub alaihi salam, yaitu Yusuf. Kemudian Rahil juga melahirkan Bunyamin, putra bungsu Nabi Yakub alaihi salam. Anak-anak ini kelak menjadi kepala 12 suku Bani Israel yang sangat penting dalam sejarah umat. Kisah keluarga Nabi Yakub alaihi salam penuh dengan dinamika dan pelajaran tentang kasih sayang dan persaudaraan. Nabi Yakub alaihi salam sangat menyayangi Yusuf dan Bunyamin yang lahir dari Rahil, istri yang paling dicintainya. Hal ini menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya, terutama dari anak-anak Li. Namun Nabi Yakub alaihi salam selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Keluarga ini menjadi pondasi penting bagi masa depan umat Bani Israel. Perjalanan hidup Nabi Yakub alaihi salam bersama istri dan anak-anaknya mengajarkan nilai kesabaran, pengorbanan, dan cinta keluarga. Meskipun menghadapi konflik dan kecemburuan, Nabi Yakub alaihi salam tetap menjadi sosok ayah yang bijaksana dan penyayang. Kisah ini menjadi inspirasi bagi keluarga dan umat manusia hingga kini. Setelah bertahun-tahun tinggal di Irak, Nabi Yakub alaihi salam memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Palestina bersama istri-istri, anak-anak, dan harta bendanya. Sebelum berangkat, ia mengutus seseorang untuk menemui saudaranya, Iso, agar tidak terjadi perselisihan saat kedatangan. Namun, utusan itu kembali dengan kabar bahwa Iso sedang menuju ke arah mereka dengan 400 orang pengiring, membuat Nabi Yakub alaihi salam merasa khawatir. Untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya, Nabi Yakub alaihi salam membagi rombongannya menjadi 2 bagian agar jika satu bagian diserang, yang lain bisa selamat. Pada malam hari, Nabi Yakub alaihi salam sendirian menyeberangi sungai Yabok, di mana ia bergulat dengan seorang laki-laki misterius. Dalam pergulatan itu, sendi pangkal paha Nabi Yakub alaihi salam terkilir, dan laki-laki itu mengubah nama Nabi Yakub alaihi salam menjadi Izrail, yang berarti yang bergumul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pergulatan itu, Nabi Yakub alaihi salam sadar bahwa lawannya adalah malaikat. Keesokan harinya, rombongan Nabi Yakub alaihi salam bertemu dengan Iso. Pertemuan mereka penuh haru dan kedamaian,
di mana Esau memeluk dan menangis bersama Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam memberikan hadiah berupa hewan ternak kepada Esau sebagai tanda perdamaian, yang awalnya ditolak tetapi akhirnya diterima. Esau menawarkan untuk mengantar rombongan Nabi Yakub alaihi salam, namun Nabi Yakub alaihi salam menolak karena anak-anaknya masih kecil dan hewan ternaknya banyak yang menyusu. Setelah perpisahan dengan Esau, Nabi Yakub alaihi salam membeli tanah di Sichem dan mendirikan kemah-kemah di sana sebagai tempat tinggal baru. Ia bersyukur atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perjalanan dan pertemuan dengan saudaranya. Kisah ini menunjukkan bagaimana kesabaran, keikhlasan, dan keimanan Nabi Yakub alaihi salam menghadapi ketakutan dan konflik keluarga. Pergulatan dengan malaikat menjadi simbol perubahan dan pengangkatan Nabi Yakub alaihi salam sebagai pemimpin umat Bani Israel. Pertemuan damai dengan Esau menandai babak baru dalam hidupnya. Nabi Yakub alaihi salam sangat mencintai anaknya, Yusuf, yang lahir dari istri tercintanya, Rahil. Namun, kecemburuan saudara-saudara Yusuf membuat mereka merencanakan kejahatan. Mereka menjebak Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur lalu menjualnya kepada para pedagang budak yang membawanya ke Mesir. Mereka kemudian menipu Nabi Yakub alaihi salam dengan menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub alaihi salam sangat terpukul dan berduka atas hilangnya Yusuf. Ia menangis berkepanjangan dan tidak mau dihibur oleh anak-anaknya. Meski begitu, Nabi Yakub alaihi salam tetap bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan yang mendalam membuat penglihatannya perlahan memudar dan menjadi buta. Namun, imannya tidak goyah dan ia terus berdoa agar Yusuf kembali. Anak-anak Nabi Yakub alaihi salam yang lain merasa bersalah, tetapi belum berani mengakui perbuatan mereka. Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan kepada mereka pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Ia tetap menjadi ayah yang penuh kasih dan berusaha menjaga keharmonisan keluarga meski dalam kesedihan. Kisah ini menjadi pelajaran tentang ujian hidup dan keteguhan iman. Selama bertahun-tahun, Nabi Yakub alaihi salam menunggu kabar tentang Yusuf dan tidak pernah kehilangan harapan. Ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kembali keluarganya. Kesabaran dan doa Nabi Yakub alaihi salam menjadi teladan bagi umat manusia dalam menghadapi cobaan berat. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci menghadapi kesulitan. Ujian kehilangan Yusuf menjadi titik penting dalam kehidupan Nabi Yakub alaihi salam. Ia tetap teguh dalam imannya dan menjadi panutan dalam kesabaran dan ketegaran. Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk tidak putus asa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Yakub alaihi salam mengembuskan nafas terakhir pada usia 147 tahun setelah tinggal beberapa waktu di Mesir bersama putranya, Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum wafat, ia berpesan kepada seluruh anak-anaknya agar tetap berpegang teguh pada ajaran agama leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia juga meminta agar mereka menjaga persatuan dan melanjutkan dakwah tauhid yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nabi Yakub alaihi salam sangat penting karena menegaskan agar keturunannya tetap menjaga keimanan dan kesucian agama. Ia menekankan agar anak-anaknya selalu bersaksi dan mengingat sejarah leluhur mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Pesan ini menjadi pedoman bagi Bani Israel dalam menjalani kehidupan dan menghadapi tantangan di masa depan. Setelah wafat, jenazah Nabi Yakub alaihi salam dibawa dari Mesir menuju Palestina sesuai dengan wasiatnya. Prosesi pemakaman diiringi oleh putra-putranya, para pegawai kerajaan Mesir, dan para sesepuh istana. Perjalanan jenazah ini menjadi momen haru yang diiringi dengan duka cita mendalam, baik oleh bangsa Mesir maupun penduduk Palestina. Nabi Yakub alaihi salam dimakamkan di Gua Mahpelah di Hebron, Palestina, tempat yang juga menjadi makam Nabi Ibrahim alaihi salam, Ishak alaihi salam, dan istri-istri mereka. Lokasi ini kemudian dikenal sebagai Masjid Ibrahimi dan menjadi tempat ziarah penting bagi umat Muslim dan Yahudi. Pemakaman ini menandai akhir perjalanan hidup seorang nabi yang penuh ujian dan keteladanan. Kisah akhir hidup Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan pentingnya wasiat, persatuan keluarga, dan menjaga keimanan. Pesan-pesan beliau tetap hidup sebagai warisan spiritual yang menginspirasi umat hingga kini. Nabi Yakub alaihi salam menjadi contoh kesabaran, keteguhan,
dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keluarga. Nabi Yakub alaihissalam dimakamkan di sebuah gua suci yang dikenal sebagai Gua Mahpela atau Gua Para Leluhur yang terletak di kota Hebron, Palestina. Gua ini juga menjadi tempat peristirahatan para nabi lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan istri-istri mereka, termasuk Li, istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Gua ini berada sekitar 15 meter di bawah tanah dan menjadi situs ziarah penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Bangunan di atas gua tersebut kini dikenal sebagai Masjid Ibrahim atau Masjid Al-Halil, yang merupakan salah satu tempat suci paling bersejarah di Palestina. Makam Nabi Yakub alaihissalam dan keluarganya berada dalam ruang khusus yang dijaga ketat. Makam laki-laki berbentuk segi 8, sedangkan makam perempuan berbentuk persegi 6, seperti makam Li dan Sarah. Tempat ini menjadi simbol penghormatan terhadap para leluhur umat Ibrahimiyah. Gua Mahpela memiliki sejarah panjang sejak masa Romawi, Bizantium, hingga kekhalifahan Islam. Tempat ini awalnya berupa gua bawah tanah yang kemudian dibangun menjadi basilika dan akhirnya masjid. Saat ini, Gua Mahpela menjadi tempat yang sangat dihormati dan sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai agama. Namun, akses ke dalam gua sangat terbatas dan dijaga ketat oleh otoritas setempat. Selain makam Nabi Yakub alaihissalam, di kompleks ini juga terdapat makam Nabi Yusuf As yang terletak di area sinagog di sebelah Masjid Ibrahim. Kompleks ini menjadi saksi sejarah dan spiritual yang menghubungkan 4 generasi Nabi, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Kota Hebron sendiri dikenal sebagai kota para nabi karena keberadaan makam-makam suci ini. Kisah makam Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan kita akan pentingnya menghormati para nabi dan leluhur yang telah membawa ajaran tauhid. Tempat suci ini menjadi warisan spiritual yang menyatukan umat dari berbagai agama dan bangsa. Ziarah ke Gua Mahpela adalah bentuk penghormatan dan pengingat akan sejarah panjang para nabi. Nabi Yakub alaihissalam dimakamkan di Gua Mahpela, sebuah gua suci yang terletak di kota Hebron, Palestina. Gua ini juga menjadi tempat peristirahatan para nabi lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, serta istri-istri mereka, termasuk Li, istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Makam-makam ini berada di bawah sebuah bangunan yang kini dikenal sebagai Masjid Ibrahim atau Masjid Al-Halil, tempat suci yang dihormati oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Bangunan Masjid Ibrahim terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi yang digunakan sebagai sinagog oleh umat Yahudi dan sisi yang digunakan sebagai masjid oleh umat Muslim. Makam Nabi Yakub alaihissalam dan Li berada di sisi sinagog, sedangkan makam Nabi Ishak alaihissalam dan Ribka berada di sisi masjid. Bangunan ini memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu peninggalan Raja Herodes yang masih berdiri hingga kini. Gua Mahpela sendiri berada sekitar 15 meter di bawah tanah dan akses ke makam asli sangat terbatas untuk menjaga kesucian dan penghormatan kepada para nabi. Pintu masuk gua hanya diketahui berada di sisi muslim dan biasanya ditutup rapat serta dijaga ketat. Di dalam gua, suasananya remang-remang dengan penerangan lilin, menciptakan atmosfer yang penuh hikmat dan sakral. Selain makam Nabi Yakub alaihissalam, di kompleks ini juga terdapat makam Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di area sinagog dalam kompleks Masjid Ibrahim. Kompleks ini menjadi simbol persatuan dan penghormatan terhadap 4 generasi nabi, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Kota Hebron sendiri dikenal sebagai kota para nabi karena keberadaan makam-makam suci ini. Kisah makam Nabi Yakub alaihissalam di Gua Mahpela mengingatkan kita akan pentingnya menghormati para nabi dan leluhur yang membawa ajaran tauhid. Tempat suci ini menjadi warisan spiritual yang menyatukan umat dari berbagai agama dan bangsa. Ziarah ke Gua Mahpela adalah bentuk penghormatan dan pengingat akan sejarah panjang para nabi. Gua Mahpela, yang terletak di kota Hebron, Palestina, merupakan tempat pemakaman para nabi penting dalam agama Samawi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Li. Gua ini berada sekitar 15 meter di bawah tanah dan menjadi situs suci yang sangat dihormati oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Bangunan di atas gua ini dikenal sebagai Masjid Ibrahim atau Masjid Al-Halil, yang memiliki sejarah panjang sejak masa Romawi hingga masa kekhalifahan Islam.
Bangunan Masjid Ibrahim terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian yang digunakan umat Yahudi sebagai sinagog mencakup 3/5 bangunan dan memiliki 4 tugu makam, termasuk makam Nabi Yakub alaihi salam dan Li. Sedangkan bagian yang digunakan umat Muslim sebagai masjid mencakup 2/5 bangunan dan berisi makam Ishak dan Ribkah. Kedua bagian ini dipisahkan dengan jelas namun tetap berada dalam satu kompleks yang sama. Akses ke gua yang menjadi makam asli para nabi sangat terbatas dan dijaga ketat oleh lembaga wakaf serta otoritas setempat. Ada 2 pintu masuk yang diketahui, keduanya berada di sisi Muslim. Salah satu pintu masuk terletak dekat makam Ibrahim dan biasanya tertutup serta dijaga ketat untuk menjaga kesucian makam. Suasana di dalam gua remang-remang dengan penerangan lilin yang menciptakan suasana khidmat. Gua Makpela tidak hanya menjadi tempat pemakaman, tetapi juga simbol persatuan 3 agama samawi yang menghormati para nabi tersebut. Kompleks ini menjadi saksi sejarah ribuan tahun dan menjadi tujuan ziarah penting. Kota Hebron sendiri dikenal sebagai kota para nabi karena keberadaan makam-makam suci ini yang menghubungkan 4 generasi nabi. Keunikan Gua Makpela juga terlihat dari bentuk makam laki-laki yang segi 8 dan makam perempuan yang berbentuk persegi 6, seperti makam Sarah dan Li. Tempat ini menjadi warisan spiritual yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya menghormati para nabi dan menjaga nilai-nilai keimanan yang mereka bawa. Gua Makpela merupakan situs yang sangat penting bagi 3 agama samawi. Namun keberadaannya juga memicu kontroversi politik dan agama. Selama berabad-abad, akses ke gua ini dibatasi dan menjadi sumber ketegangan antara komunitas Yahudi dan Muslim di Hebron. Pada masa Kekaisaran Ottoman, orang Yahudi dilarang mengunjungi situs ini, dan bangunan di atas gua yang dibangun oleh Raja Herodes kemudian diubah menjadi masjid oleh umat Muslim. Sekitar 35 tahun lalu, sekelompok orang Yahudi berani melakukan ekspedisi rahasia untuk membuktikan keberadaan gua asli di bawah situs tersebut. Mereka menemukan ruang tersembunyi dan bukti arkeologis yang menunjukkan gua itu memang situs pemakaman dari zaman Bait Suci pertama. Penemuan ini membuktikan kebenaran kisah Alkitab tentang Gua Makpela dan menimbulkan ketegangan baru dengan otoritas Muslim yang mengelola situs tersebut. Para arkeolog yang terlibat melakukan uji karbon dan analisis tembikar yang ditemukan di gua, mengonfirmasi bahwa situs ini berasal dari lebih dari 3.000 tahun lalu, sesuai dengan periode para leluhur bangsa Yahudi. Namun, upaya ini memicu protes keras dari otoritas Waqf dan pemerintah Palestina yang kemudian meminta pemerintah Israel menutup akses gua tersebut dengan beton. Konflik ini mencerminkan persaingan atas klaim kepemilikan situs suci. Selain aspek politik, Gua Makpela juga menjadi simbol spiritual dan identitas bagi umat Yahudi, Muslim, dan Kristen. Tempat ini menghubungkan 4 generasi nabi dan menjadi pusat ziarah serta doa. Meski demikian, pembatasan akses dan ketegangan keamanan tetap menjadi tantangan besar dalam menjaga kelestarian situs ini. Kisah penemuan dan kontroversi Gua Makpela mengingatkan kita akan pentingnya menghormati warisan sejarah dan spiritual bersama. Situs ini bukan hanya tempat pemakaman, tetapi juga lambang persatuan dan konflik yang harus dikelola dengan bijak demi perdamaian dan penghormatan antarumat beragama. Sekitar 35 tahun lalu, sekelompok orang Yahudi melakukan ekspedisi rahasia untuk membuktikan keberadaan gua asli di bawah situs Gua Makpela di Hebron. Mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Penemuan ini membuktikan bahwa kisah Alkitab tentang gua tersebut memang benar adanya dan bukan sekadar mitos atau cerita karangan. Tim ekspedisi membuka batu ubin yang menutupi lubang masuk ke ruang bawah tanah saat tiupan sangkakala terdengar keras sebagai pengalih perhatian. Mereka menemukan anak tangga batu yang menurun ke sebuah terowongan panjang dan sempit yang berakhir di ruangan dengan lantai ubin kasar. Ruang ini diyakini sebagai bagian dari Gua Makpela yang sesungguhnya. Dalam ruang tersebut, mereka menemukan aliran udara yang menunjukkan adanya lubang lain. Setelah disusuri, mereka menemukan gua yang dipahat di batuan dasar. Penemuan ini sangat penting karena memberikan bukti arkeologis yang mendukung sejarah dan keyakinan umat Yahudi mengenai makam leluhur mereka. Beberapa pecahan tembikar yang ditemukan kemudian diuji dan dipastikan berasal dari periode Bait Suci pertama.
Penemuan ini memicu kontroversi dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Muslim di Hebron. Otoritas Palestina dan Waqf menolak klaim tersebut dan meminta pemerintah Israel untuk menutup akses gua dengan beton. Meskipun demikian, temuan ini menjadi bukti kuat bahwa Gua Machpelah adalah situs pemakaman para nabi yang dihormati. Kisah penemuan ruang rahasia ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan spiritual. Gua Machpelah bukan hanya tempat pemakaman, tetapi juga simbol persatuan dan identitas tiga agama besar yang menghormati para nabi leluhur. Gua Machpelah di Hebron bukan hanya situs pemakaman para nabi seperti Ibrahim, Ishak, Yakub, dan istri-istri mereka, tetapi juga simbol spiritual yang sangat penting bagi tiga agama samawi, Islam, Yahudi, dan Kristen. Tempat ini menjadi penghubung sejarah dan keimanan yang menyatukan umat dari berbagai latar belakang. Dalam kitab suci masing-masing agama, Gua Machpelah disebut sebagai tempat suci yang penuh berkah dan penghormatan. Dalam tradisi Yahudi, Gua Machpelah dianggap sebagai tempat pemakaman para patriark dan matriark yang menjadi leluhur bangsa Israel. Kisah pembelian gua oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari orang Het sebagai tempat pemakaman istrinya, Sarah, tercatat dalam kitab Kejadian. Tempat ini menjadi simbol janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim dan keturunannya. Umat Yahudi menjadikan gua ini sebagai situs ziarah dan doa. Dalam Islam, Gua Machpelah dikenal sebagai Masjid Ibrahim atau Masjid Al-Halil, tempat yang dihormati sebagai makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Tempat ini menjadi bagian dari warisan Islam yang mengajarkan tauhid dan penghormatan kepada para nabi. Umat Muslim mengunjungi masjid ini untuk berziarah dan berdoa, mengingatkan akan pentingnya keteguhan iman. Kisah dan keberadaan Gua Machpelah juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan spiritual dan sejarah bersama. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, tempat ini menjadi titik temu yang menghubungkan tiga agama besar. Penghormatan terhadap para nabi dan leluhur menjadi nilai universal yang dapat mempererat persaudaraan antarumat beragama. Warisan Gua Machpelah mengajarkan kita tentang toleransi, penghormatan, dan perdamaian. Situs ini mengingatkan bahwa akar kepercayaan ketiga agama samawi berasal dari satu sumber yang sama, yaitu ajaran para nabi yang membawa cahaya tauhid. Melestarikan tempat suci ini berarti menjaga harmoni dan menghargai sejarah umat manusia. Gua Machpelah, yang terletak di kota Hebron, Palestina, adalah situs pemakaman suci bagi tokoh-tokoh penting dalam agama samawi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Li. Tempat ini awalnya berupa gua bawah tanah yang kemudian dibangun menjadi sebuah basilika pada masa Romawi dan diubah menjadi masjid pada masa kekhalifahan Islam. Gua ini dianggap sebagai tempat suci kedua setelah bait suci oleh umat Yahudi. Nama Machpelah berasal dari bahasa Ibrani yang berarti ganda, merujuk pada struktur gua yang terdiri dari dua bagian utama. Hal ini juga dijelaskan oleh Rabbi Shlomo Yitzchaki, seorang pengajar Torah abad pertengahan, yang menafsirkan gua ini sebagai dua gua yang saling bersebelahan. Penemuan ruang rahasia di bawah gua ini oleh tim Yahudi memperkuat makna tersebut. Sejarah gua ini sangat panjang dan kaya, meliputi berbagai periode seperti zaman Romawi, Bizantium, Ayubiyah, Perang Salib, hingga Kekaisaran Utsmaniyah. Bangunan yang ada saat ini sebagian besar berasal dari masa Raja Herodes, yang juga menggunakan batu yang sama dengan yang dipakai untuk membangun tembok bara di Yerusalem. Tempat ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah umat Yahudi dan Islam. Gua Machpelah juga menjadi simbol persatuan tiga agama besar, Yahudi, Islam, dan Kristen. Ketiga agama ini menghormati para nabi yang dimakamkan di sini dan menjadikan tempat ini sebagai lokasi ziarah dan doa bersama. Meskipun terdapat ketegangan politik dan pembatasan akses, gua ini tetap menjadi warisan spiritual yang sangat berharga. Keistimewaan Gua Machpelah mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati sejarah dan warisan leluhur. Tempat ini mengingatkan umat manusia akan akar keimanan yang sama dan nilai-nilai perdamaian antarumat beragama. Gua Machpelah adalah simbol abadi dari iman, kesabaran, dan penghormatan kepada para nabi. Nabi Yakub alaihissalam meninggalkan warisan spiritual yang sangat besar bagi umat manusia, terutama melalui keteguhan iman dan kesabarannya menghadapi berbagai ujian hidup. Kisah hidupnya mengajarkan pentingnya keikhlasan,
cinta keluarga, dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Ia juga menjadi bapa dari 12 suku Bani Israel yang kelak menjadi bangsa besar. Perjalanan hidup Nabi Yakub alaihissalam tidak hanya tentang ujian kehilangan Yusuf, tetapi juga tentang bagaimana ia menjaga persatuan dan kasih sayang di tengah keluarga yang penuh konflik. Ia selalu mengajarkan nilai-nilai tauhid dan kebaikan kepada anak-anaknya, sehingga mereka menjadi penerus ajaran Nabi dan pembawa rahmat bagi umat manusia. Setelah wafat, jasad Nabi Yakub alaihissalam dimakamkan di Gua Mahpela di Hebron, Palestina, bersama leluhur dan keluarganya. Tempat ini menjadi simbol penghormatan dan pengingat akan perjalanan hidup para nabi dan leluhur umat Ibrahimiyah. Gua Mahpela juga menjadi titik temu penting bagi 3 agama samawi, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Warisan Nabi Yakub alaihissalam terus hidup dalam kitab suci dan tradisi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Kisahnya menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Ia mengajarkan bahwa kesabaran dan keimanan adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Kisah Nabi Yakub alaihissalam dan makamnya di Gua Mahpela mengajak kita untuk menghormati sejarah, menjaga persatuan antarumat beragama, dan terus meneladani kesabaran serta keikhlasan para nabi. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi kehidupan kita semua. Dari ujian hingga kebahagiaan, kisah Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan cinta sejati dalam keluarga. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan memperkuat iman kita semua.